kita balance, kita seimbangkan antara yang maujud di dunia dengan maujud nanti di akhirat, karena satu saat nanti kita pun bakalan ke akhirat. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Berbenah diri, sholat 5 waktu jamaah, ada majelis ta'lim kita hadir, ada kesempatan baca Quran, kita baca Quran, ada kesempatan kita bersolawat, kita selawat. Makanya kata Habib Alwi bin Syahab, amalan yang paling susah tapi harus diperjuangkan dan dia memiliki hasil yang luar biasa, bersihin hati. Beres. Kalau orang hatinya bersih, menjadi baik, lemah lembut, mudah nerima nasihat. Kata Habib Ali bin Syahab, mau nungging berapa kali, kalau hatinya masih kotor nggak bisa. Mau kebetan Al-Quran berapa kali dia hatam Quran, tapi hatinya masih kotor, nggak mau dibuang itu penyakit, nggak bisa. Tapi kalau udah hatinya bersih, sembahyangnya kagak banyak, puasa kagak banyak, sedekah kagak banyak, tahajud cuma 2 rakaat, tapi hatinya dijaga biar bersih terus, itu lebih dekat sama Allah. Nah, itulah situasi dan kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini. Maka khususnya majelis ta'lim kita, sampai titik darah penghabisan kita, bahkan kita meninggal dunia, harus hidup. Karena nanti satu saat menjadi tafakhur, bukan merasa sombong, menjadi kebanggaan kita. Kita ini nanti di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, saya dulu ada majelis di Pondok Cabe, di pesantren Sabilun Najah, yang ngaji si fulan. Dia bela-belain, ya Allah, matanya rada merem juga, sepet ngaji be dia. Hujan gerimis, bawahnya ngantuk be dia ngaji, ya Allah. Itu nanti bakalan tanggung jawab. Yang lebih merasa berbangga diri, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah senang. Makanya kata Nabi, seluruh para nabi dan rasul, permintaan mereka hampir semuanya diijabah sama Allah. Mereka minta langsung dikabulkan sama Allah. Tapi ada satu doa pamungkas yang aku nggak bakalan pinta kepada Allah, karena satu doa pamungkas ini aku persiapkan untuk menyelamatkan umatku di akhirat nanti. Nabi mau kepikiran kita baik, kita kagak mikirin, ya kan? Cuek. Makanya kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, kata beliau, kalau hati udah dipenuhin rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka otomatis penyakit hati kegeser. Kebuang dia. Lah, orang cinta dia lebih luar biasa daripada gedap. Orang kalau udah cinta sama Nabi, penyakit kotornya kegeser. Zalimnya berkurang, dengkinya berkurang, merasa hebatnya berkurang. Karena kekurangan-kekurangan dia itu udah terambil di dalam sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Imam Bushairi, famablagul ilmi fihi annau basyarun wa annau khairu khalqillahi kullihim. Hakikat daripada puncak ilmu pengetahuan adalah ketika umat Nabi Muhammad mengenal sosok daripada pribadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang kuat. Nabi dari kecil sampai tuanya itu jenggotnya cuma 17. Jenggot Nabi kan jenggot segini, jadi duaan begini. Itu yang ngitungin jenggot Nabi siapa? Anas bin Malik. 17 lembar. Tangan kanan 17 lembar, nggak kelihatan tua. Rambutnya cuma 12 yang ubat. Riwayat yang lain cuma 24 katanya. Hitam legam, gagah Rasulullah, keren. Yang dibela umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak ada kata kita putus asa, nggak ada nasib saya bagaimana lah, nggak ada. Jadi kalau orang punya cara berpikir yang seperti itu, dia murah punya pikiran.
Dia murah. Kita ini punya hati. Hati kita itu biar kita tancepin punya hubungan baik kepada Allah. Dan kita tuangkan rasa kecintaan kita kepada Allah melalui sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syafaat kebagi dua. Syafaat itu nanti kebagi dua, bang. Satu syafaatul uzma, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Ayat kursi. Itu syafaatul uzma, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, seluruh umat mereka dibantu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, syafaatus sughra, syafaat yang kecil yang memang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi bersumpah, saya nggak bakalan masuk surga kecuali umat saya semuanya masuk surga. Pukul dibelain kita. Ngaji dong kita. Iya nggak? Ya Allah ada, ya Rasulullah. Kata Rasulullah sama Allah laporan, ya Allah, ada umatku rumahnya dekat Babataba. Dia mojok baik, kagak masuk surga, bagaimana? Selamatin. Nggak ada yang kesisa. Semua umat Nabi Muhammad dibela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nanti itu mutafawitatun, berbeda-beda orang yang mau masuk ke dalam surganya Allah. Yang pertama seperti kilat menyambar. Nah, ini kelompoknya para sahabat, kelompoknya para pejuang agama. Ada yang lagi masuk surganya seperti angin berhembus. Hui surga. Para ulama, orang-orang soleh, para aulia. Ada yang masuk surganya perjalanan 1 bulan itu pakai kuda yang begitu kencang, kuda balap. Nah, itu orang-orang saleh. Ada yang mau masuk surganya jalan kaki. Jalan kaki. Kalau bahasa kita mengetuk, tapi masuk surga. Surga dia. Biarin dah kita jalan kaki. Hitung-hitung olahraga di padang mahsyar. Jembatan Shirathul Mustaqim 3 bulan, 3.000 tahun. Bayangin sama kita perjalanan 3.000 tahun. Tapi kata guru mulia Habib Umar bin Habib, beliau berkata, ini berlaku bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Justru jarak waktu di padang mahsyar di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang dinilai panjang adalah yang menilainya orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nanti orang-orang saleh merasakan panjangnya waktu di padang mahsyar itu berbagai macam mereka alami ketika dia di dunia. Kalau dia benar-benar saleh, tawajuh, hatinya selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti sembahyang salat 3 rakaat salat maghrib. Jadi lamanya segitu. Ada orang yang ngerasain kayak subuh 2 rakaat selesai udah, persidangan Allah kelar. Ada orang yang ngalaminnya antara zuhur sama asar selesai persidangan Allah. Padahal miliaran orang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang beriman merasakan sebentar waktunya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abi. Min akhihi wa abi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Nanti likulli mri'in minum yauma idin sya'nu yughni. Nanti orang pada sibuk sama urusan masing-masing. Siapa yang sibuk sama urusan masing-masing? Adalah orang-orang yang kafir, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di antara umat Rasulullah yang istiqomah hatinya tawajuh kepada Allah, dia jaga sholat 5 waktunya, dia sambung silaturahimnya, dia menjadi pribadi benar-benar soleh kepada Allah, keluarganya bisa ditolong di akhirat. Bukan keluarganya doang, kerabatnya bisa dibantu. Bukan kerabatnya doang yang bisa dibantu, orang yang dia kenal walaupun bentaran doang disebut namanya sama dia bisa dibantu sama dia. Itu sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Muhyiddin Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Beliau sampaikan seperti itu. Sebab kenapa? Syafaat Rasulullah yang saghra dibagi lagi menjadi 3. Yang uzma buat para nabi dan rasul, para aulia, para ulama. Yang ketiga orang-orang soleh. Dari mereka 3 orang inilah nanti akan memberikan syafaat pertolongan terhadap orang-orang terdekat mereka.
Gitu. Diingetin dah tuh. Pak dulu ada si Ipul tuh. Jarang ngaji sih dia, tapi kesian. Kalau dibakar neraka kan kesian juga. Bantu dia, bantu. Keingatan dah tuh. Saya dulu pernah kenal sama Anu, saya dulu pernah kenal sama Anu, begitu. Itu udah duluan yang kita ingetin. Baba kita selamatin, emak kita selamatin, anak cucu kita selamatin. Anak cucu ada yang badar, ini juga cucu saya ya Allah. Yang penting dia nggak syirik kepadamu ya Allah. Masukin surga, masukin surga. Allahu Akbar. Apa ini bakal terjadi? Bakalan terjadi. Makanya saya bilang, nih berapa kali kita ngomong, kalau kita yang ngaji emang pas-pasan cara berpikir kita tentang beragama, nanti kita punya keturunan yang ahli agama. Tulang sulbi kita ini sering dibacain ratib, sering dibacain mulut, karena emang isi pala kita udah pas-pasan mikirin anak, mikirin gawean, mikirin nasib hidup. Rasa-rasa ke situ kurang tapi mantap kita. Nanti anak keturunan kita akan mewarisi agama. Itu tujuannya begitu agama. Makanya kenapa kita harus bertahan dalam perjalanan maslakul huda, jalan-jalan petunjuk yang dibangun oleh orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah, ya jalan-jalan kebaikan. Kumpul dan hadir di majelis, sholat 5 waktu berjamaah, di mana ada kajian ngaji dan di mana-mana kita hadir. Itu menghidupkan suasana rohani kita. Sebagaimana jasmani merasa nikmat dan kenyang, ketika ada hidangan gorengan, kopi dan rokok dan lain sebagainya, itu jasmani merasa terbuai, penuh dengan kenikmatan. Lalu bagaimana dengan rohani? Ketika dia digenjot dengan baca Yasin, baca Quran, baca sholawat, rajin melakukan amalan-amalan soleh, rohani pun akan terbangkit semangatnya. Karena nanti rohani berkata sama jasmani, ente jasmani mati selesai ente. Mulai ujung pala kaki, ujung kaki ente habis ente dimakan sama binatang dalam perut bumi. Tapi kalau ana nih, kata dia, bakal bertanggung jawab sama Allah. Itu udah bukan waktu main-main kita nih. Udah gak ada. Udah gak ada seneng-seneng main game online. Udah gak ada seneng-seneng ngayap ini, ngayap ono segala. Fokus. Hah? Udah ada jodoh kawin. Full. Selesai gitu. Kita ada jodoh kawin. Baru punya anak 1, 2, 3 tambahin. Kan begitu. Nikmat luar biasa. Apa yang mau kita takutin? Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu itu Allah yang maha hidup. Kita ini nyambung kehidupan dari Allah. Makanya ketika dalam ilmu tauhid, Allah itu wujud yang tidak terbatas. Tapi selain dari Allah, maujud yang punya batas. Adanya Allah tidak didahului ketiadaan. Tapi adanya selain Allah didahului ketiadaan. Puyang kan kita? Puyang. Boleh pulang kerja ya, Rit. Puyang. Adanya kita karena berawal dari ketiadaan. Jangan pernah punya pikiran Allah itu dulu sebelum mewujudin alam semesta ini, Allah ngapain? Bukan urusan kita. Ya kan? Bukan urusan kita. Allah itu ada, tidak diawali dengan ketiadaan. Tapi selain dari Allah yang disebut maujud, itu bisa wujud karena berawal dari ketiadaan. Sesuatu yang berawal dari ketiadaan akan merasakan kebinasaan. Dan itu hukum sunnatullah. Harus kita terima. Ya kan, kalau kita protes, deh rambut udah main uban baik ya, nggak bisa kompromi sama saya. Tapi emang sunnatullah. Jadi kita harus terima, rambut udah uban, anak udah gede, kan begitu perjalanannya. Tapi kalau misalkan ada pembiaran merasa cuek, ditanya, kata Nabi, ya Rasulullah, ditanya, bukankah setiap perbuatan harus pelan-pelan, wahai Nabi?
Kata Nabi, kalau urusan dunia pelan-pelan, hati-hati, khawatir celaka, khawatir rugi, itu urusan dunia. Tapi kalau udah urusannya masalah dengan akhirat, segerakan sama kita. Bukan buru-buru, segerakan sama kita. Jadi kalau kata orang Sunda, jangan diengke-engke. Ntar jadi bangke urusannya. Iya kan? Jangan diengke-engke sama kita. Ada panggilan sembahyang, ya buruan. Ada panggilan ngaji, ya buruan. Ada panggilan tahajud, ya bangun. Ada panggilan mulut pengen basah sholawat sama Nabi, jalanin. Ada pengen kita tidur dalam keadaan bersuci, buruan. Menyegerakan diri dalam amalan akhirat itu sangat dianjurkan. Kenapa Rasulullah sampai bilang kayak begitu? Karena Nabi lebih tahu sama keadaan kita. Ketika ada kebaikan akhirat, diengke-engke, setan masuk. Kata setan, udah tunda dulu, jeda, kopi. Ya, makan dulu, ibadah mah gampang. Kalau kagak bisa sekarang ya besok ke. Setan urusannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan mudah-mudahan dengan berkahnya ini majelis kita terus tetap semangat. Ya Bang, saya pesan begini, kalau ngaji itu begini. Jangan karena si Fulan, jangan karena si dia. Si Jerry saya udah ngomong empat mata, Mamet saya udah sampaikan. Saya bilang ketika ente mau nyampein ke grup, sampein aja. Malam Sabtu ini kita taklim di pesantren. Nah, ada pun kawan-kawan kita yang berhalangan, kawan-kawan kita belum sempat dan lain sebagainya, tampung aspirasi mereka. Urusan datang kemari, ya ente yang jawab-jawab. Ente belain buat agama Allah. Boleh jadi kawan-kawan kita nggak menyempatkan waktunya, masih banyak urusan dengan yang lain. Tapi tugas kita, doakan mereka. Biar dapat jalan dari Allah. Biar dapat petunjuk dari Allah. Biar dapat bimbingan dari Allah. Jangan nyumpahin. Kita bukan wali. Wali aja nggak pernah nyumpahin. Jangan nyumpahin, jangan jelek-jelekin. Gitu. Maka mudah-mudahan ini menjadi rangsangan buat kita. Jadi kalau ngaji, muaranya hanya untuk Allah, aman udah. Ente punya hati enteng. Masa bodo amat lu mau ngaji mau kagak. Yang penting gua ngajak temen gua ngaji, ya itulah teman-teman kita. Itu harus begitu kita. Jadi kalau kita kepusingan sama temen yang kagak ngaji, ngapain? Dia aja nggak mikirin kita. Itu masalahnya. Dia aja nggak mikirin kita. Jadi namanya anfusana anfusakum. Kalau bahasa kitanya, lu gua dah. Ya kan? Selesai urusan. Masalah ini hidup kita pilihan, Bang. Ini kita ngaji pilihan kita. Walaupun pilihan-pilihan yang lain banyak. Ngopi bisa, kongko bisa. Ada majelis Fisabilillah aja kita kagak ngaji. Ya nggak masalah. Cuman kan efek untung dan ruginya ya kita yang ngerasain. Ya kan? Boleh jadi hidangan kita makan nggak tapi kenyang-kenyang amat. Tapi ruhani kita penuh. Kita dikasih jalan sama Allah. Kita dikasih cara sama Allah. Kita dibimbing dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.